Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 12 yang beranggotakan saya Remasari dan Lendi Dahabni. Di sini kami akan menjelaskan tentang uji Mann-Whitney. Pengertian uji Mann-Whitney yaitu merupakan alternatif bagi uji T. Uji Mann-Whitney merupakan uji non-parametrik untuk membandingkan dua min populasi yang berasal dari populasi yang sama. Uji Mann-Whitney juga digunakan untuk menguji apakah sama atau tidak suatu data tersebut. Uji Whitney digunakan dalam bidang psikologi, medik, atau perawatan dan bisnis. 2. Asumsi uji Mann-Whitney. Uji Mann-Whitney mengasumsi bahwa sampel berasal dari populasi acak. Pada uji Mann-Whitney, sampel bersifat independen atau berdiri sendiri. Yang ketiga, skala pengukuran adalah skala ordinal, interval, atau rasio, dan berasal dari dua kelompok. Tujuan uji Whitney. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah ada perbedaan parameter dari dua kelompok sampel atau untuk mengetahui apakah ada perbedaan parameter dari dua kelompok sampel yang dependen. Adapun formula rumus Mann-Whitney test yaitu U-test untuk sampel-sampel kecil di mana N lebih kecil sama dengan 20. Yang kedua, U-test sampel besar N lebih besar 20. U-test untuk sampel besar maka distribusinya mendekati distribusi normal, maka tesnya menggunakan uji hipotesis dengan harga Z pada probabilitas tabel. Probabilitas tabel normal. Yang selanjutnya, tes signifikan untuk sampel kecil digunakan harga kritik U. Kemudian rumus uji Mann-Whitney, yaitu rumusnya U1 sama dengan N1 N2 ditambah N1 dikali N1 tambah 1 per 2 dikali R1. Untuk mencari U2-nya sama dengan N1 dikali N2 ditambah N2 dikali N2 tambah 1 per 2 kali R2. Di mana U1-nya statistik uji 1, N1 banyaknya anggota sampel 1, R1 jumlah rank sampel 1, U2 statistik uji 2, N2 banyaknya anggota sampel 2, R2 jumlah rank sampel 2. Contoh soal. Di sini kami membuat contoh soal sebuah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui perbedaan kualitas manajemen puskesmas yang bersertifikat ISO dan puskesmas yang tidak bersertifikat ISO. Penelitian memiliki 15 puskesmas yang tidak bersertifikat ISO dan ISO yang bersifat sertifikat ISO. Kedua jenis puskesmas tersebut diukur kualitasnya manajemennya dengan menggunakan instrumen yang terdiri dari beberapa item pertanyaan. Skor terendah 0 dan tertinggi 40. Uji perbedaan kedua kualitas manajemen kedua jenis puskesmas tersebut dengan alfa 0,05. Di sini penyelesaiannya kami buat. Masalah penelitiannya itu tadi, adakah perbedaan kualitas manajemen puskesmas bersertifikat ISO dengan tidak bersertifikat ISO? Hipotesisnya di sini kami buat H0, tidak ada perbedaan kualitas manajemen puskesmas bersertifikat dengan puskesmas tanpa bersertifikat ISO. HA-nya ada perbedaan kualitas manajemen puskesmas bersertifikat ISO dengan puskesmas tanpa sertifikat ISO.
Jadi H0 gagal ditolak jika U terkecil lebih besar dari U tabel. Di sini dapat kita lihat tabelnya. Dan di sini dapat kita lihat cara penyelesaiannya. U1 dihasilkan sama dengan 185 dan U2 sama dengan 0. Jadi kesimpulannya, ternyata nilai U yang terkecil adalah U2, sehingga nilai U ini digunakan untuk dibandingkan dengan U tabel. U tabel dengan alfa yaitu 0,025 atau 0,05 bagi 2, dengan N1 sama dengan 12 dan N2 sama dengan 15 adalah 42, maka 0 lebih kecil 42. Dengan demikian, H0 ditolak, HA diterima. Kesimpulan, ada perbedaan kualitas manajemen puskesmas bersertifikat ISO dengan puskesmas tanpa bersertifikat ISO. Sekian materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.